Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imadi Angga Fajar Dosa Putra, nomor absen 14 dari kelas 12 Multimedia 4. Di video ini saya akan menjelaskan tentang tantra, yantra, dan mantra. Baik, kita lanjut ke penjelasannya. Yang pertama, tantra. Tantra adalah ajaran spiritual yang berasal dari India kuno, dengan tujuan utama mencapai kesadaran yang lebih tinggi dan pembebasan spiritual. Kata tantra sendiri berasal dari kata Sanskerta, di mana tan berarti perluasan dan tra berarti pembebasan. Dalam praktiknya, tantra melibatkan pengaktifan energi suci dalam diri melalui metode khusus yang diajarkan dalam kitab-kitab suci. Ini seringkali dikaitkan dengan pemujaan dewa-dewi dan simbol-simbol spiritual untuk membantu individu mencapai kesempurnaan dan kebebasan dari keterikatan duniawi. Selanjutnya, cara menulis tantra. Penulisan mengenai tantra umumnya dilakukan dengan merujuk pada kitab-kitab atau ajaran kuno yang berisi dialog antara para guru spiritual dan murid-muridnya. Seperti yang ada di dalam Tantra Sastra, ada dua bagian utama dari teks tantra, yaitu nigama atau berisi prinsip-prinsip ajaran dan agama. Penggunaan bahasa simbolik seringkali muncul dalam teks-teks ini untuk menjaga kerahasiaan ajaran kepada yang belum diinisiasi. Selanjutnya, penggunaan tantra. Tantra memiliki banyak aspek penggunaan, termasuk meditasi, yoga, mantra, dan ritual. Praktik-praktik dirancang untuk membantu individu melaraskan diri dengan energi alam semesta dan mencapai transformasi batin. Misalnya, meditasi dan yoga digunakan untuk menegangkan pikiran dan membuka jalan bagi energi spiritual. Mantra dan ritual membantu memperdalam pemahaman seseorang tentang kehidupan dan keterhubungannya dengan kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, tantra bukan sekedar praktik eksternal, tetapi proses introspeksi untuk mengembangkan kesadaran dan menciptakan kebebasan spiritual. Tantra juga melibatkan tubuh dan pikiran sebagai sarana untuk transformasi diri dan realisasi spiritual. Tantra melibatkan keinginan dan impuls alami, yang dalam ajaran lain dianggap sebagai penghalang untuk diubah menjadi energi spiritual murni. Sebagai contoh, energi seksual atau retas diubah menjadi kekuatan spiritual atau ojas melalui kontrol dan disiplin. Selanjutnya, guru dan murid. Dalam ajaran tantra, hubungan antara guru dan murid sangatlah penting untuk mencapai keberhasilan rohani. Guru dalam tantra berarti seseorang yang dapat menyingkirkan kegelapan, dan peran guru ini krusial dalam membimbing murid menuju kesempurnaan. Menurut Sri Anandmurti, ada 3 jenis guru. Yang pertama, guru tingkat rendah, yaitu memberikan sedikit pengetahuan namun tidak memberikan bimbingan berkelanjutan. Yang kedua, guru tingkat menengah, yaitu memberikan pengajaran dan bimbingan sebentar tetapi tidak cukup lama sampai murid mencapai tujuan akhir. Yang ketiga, guru terbaik, yaitu mengajarkan murid dan terus memberikan bimbingan sampai murid mencapai kesempurnaan. Guru yang demikian disebut Maha Kuala, yang memiliki ciri-ciri seperti tenang, rendah hati, berpengetahuan dalam meditasi, dan mencintai muridnya. Selain itu, ada 3 kelompok murid dalam tantra. Yang pertama, murid seperti gelas terbalik, yaitu meskipun berada di bawah bimbingan guru, tidak menyerap ajaran. Yang kedua, murid seperti gelas miring, yaitu menyerap ajaran yang hanya sementara dan perlahan-lahan meninggalkannya. Yang ketiga, murid terbaik, yaitu seperti gelas yang tegak, menyerap sepenuhnya ajaran guru dan terus mempraktikannya meskipun jauh dari guru. Selanjutnya, meraih pengertian tentang M. Dalam tantra, pengertian tentang M mengacu pada 5 latihan rohani yang dimulai dengan huruf M. Setiap latihan ini dapat dipahami secara berbeda tergantung pada tingkat perkembangan rohani murid. Siwa menyesuaikan pengajaran ini sesuai dengan kebutuhan murid, baik bagi yang masih terikat pada insting ragawi maupun yang telah mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi. Selanjutnya, ada penjelasan tentang 5M. Yang pertama, mada, arti kasarnya yaitu anggur. Bagi murid yang masih terikat pada nafsu ragawi, Siwa membolehkan minum anggur tetapi mengajarkan cara untuk mengendalikannya dan meninggalkan secara bertahap. Arti rohani dari mada yaitu madu ilahi,
Pada tingkat spiritual, mada merujuk pada cairan amarta yang diproduksi oleh kelenjar pineal yang dialami sebagai kebahagiaan oleh yogi yang telah memurnikan pikirannya. Yang kedua, mamsa. Arti kasar dari mamsa adalah daging. Siwa membolehkan makan daging bagi yang masih dalam pengaruh ragawi, namun menganjurkan pengendalian dan pemikiran rohani untuk meninggalkannya. Yang kedua, arti rohani dari mamsa, yaitu lidah. Pada tingkat spiritual mamsa berarti pengendalian ucapan yang penting dalam latihan rohani. Yang ketiga, matsya. Arti kasar dari matsya adalah ikan. Sama seperti anggur dan daging, Siwa mengajarkan pengendalian untuk kemudian meninggalkannya. Arti rohani dari matsya yaitu jalur energi ida dan pinggala yang mengalir melalui tubuh. Pengendalian nafas atau pranayama membantu mengontrol aliran ini dan menenangkan pikiran untuk meditasi yang mendalam. Yang keempat, mudra. Arti spiritual dari mudra berhubungan dengan orang atau hal-hal yang mendukung kemajuan rohani, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang menghambat perkembangan spiritual. Tidak ada makna kasar untuk mudra. Yang kelima, maituna. Arti kasar dari maituna adalah persatuan seksual. Siwa menganjurkan agar mereka yang masih terikat pada insting seksual mempraktikannya dengan ideasi rohani dan secara bertahap mengendalikannya. Dengan demikian, setiap huruf M memiliki pengertian kasar bagi yang masih terikat pada nafsu duniawi dan pengertian halus bagi yang telah berkembang secara spiritual. Selanjutnya, persatuan yang halus. Tantra yang halus menekankan pada metode meditasi introversi, yaitu masuk ke dalam diri untuk mencapai persatuan spiritual. Salah satu elemen pentingnya adalah mantra, yang berasal dari kata man atau pikiran, yantra atau yang membebaskan. Mantra dianggap sebagai getaran suara khusus yang membebaskan pikiran dan membantu perluasan kesadaran. Mantra yang efektif harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, memiliki getaran berdenyut dan terdiri dari 2 suku kata yang mengikuti ritme napas. Yang kedua, terkait dengan ideasi, misalnya aku menunggal bersama kesadaran maha tinggi. Yang ketiga, mempunyai getaran tertentu yang menyelaraskan meditator dengan kesadaran agung. Layaknya mengenal ajaran Kundalini. Ajaran Kundalini adalah bagian dari Tantra, sebuah pengetahuan spiritual yang berkembang di India dan Tibet sekitar 7.000 tahun lalu. Pada awalnya, ajaran ini hanya disampaikan secara langsung dari guru ke murid terpilih untuk mencegah penyalahgunaan oleh orang yang belum layak. Selama ribuan tahun, pengetahuan ini tidak terdokumentasikan dan hanya dijaga dalam bentuk simbol dan kode agar tidak disalahpahami. Kundalini sendiri berasal dari kata Sanskerta yang berarti gulungan, menggambarkan energi yang berdiam dalam tubuh manusia, terletak di sumsum tulang belakang di bawah tulang ekor. Dalam keadaan belum aktif, Kundalini berbentuk 3,5 gulungan. Jika bangkit, Kundalini melambat naik melalui jalur energi atau susumna dan membersihkan cakra-cakra atau pusat energi dalam tubuh. Pada proses ini, seseorang akan merasakan sensasi tertentu di tubuh. Kundalini juga dikenal sebagai Kundali Sakti, yaitu kekuatan dalam bentuk spiral atau energi yang sering dipahami dalam ajaran yoga. Selanjutnya, manfaat Kundalini. Yang pertama, menciptakan keseimbangan tubuh secara holistik, fisik, mental, emosional, dan spiritual. Membantu proses percepatan penyembuhan seluruh jenis penyakit, peningkatan daya imun tubuh dari penyakit dan stres, memperbaiki sikap mental yang kurang baik, meningkatkan kecerdasan dan konsentrasi, kemampuan untuk mengontrol pikiran dan emosi, melancarkan peredaran darah, memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak dan meremajakan DNA tubuh, memperbaiki sistem metabolisme tubuh, dan yang terakhir membersihkan cakra-cakra dan jalur-jalur energi. Selanjutnya, yantra. Yantra adalah bentuk niasa atau simbol atau pengganti yang sebenarnya, yang diwujudkan manusia untuk mengonsentrasikan bakti ke hadapan Ida Sangha Widiwasa. Misalnya dalam perpaduan warna, kembang, banten, gambar, arca, dan lain-lain.
Yantra digunakan dalam melakukan upakara puja dengan bija mantra sesuai yantra tersebut. Karena itu, bentuk yantra dalam kesusastraan Hindu dibagi menjadi 5, yaitu Bu Prista Yantra, Meru Prista Yantra, Meru Parastar Yantra, Ruram Prista Yantra, dan Patala Yantra. Setiap yantra mempunyai arti yang berbeda, sehingga bentuk-bentuk yantra dikembangkan dan diberi sentuhan artistik modern. Sekarang banyak yantra yang bentuknya kecil, seperti kalung, gelang, dan cincin. Menulis yantra. Dalam menulis yantra, ada ketentuan yang harus diikuti, yakni waktu, tempat, dan arah penulisan. Menulis yantra di pagi hari menghadap ke matahari dan ditulis dari timur ke barat. Digunakan untuk spiritual atau kesucian. Di malam hari menghadap ke utara, digunakan untuk menamaikan. Di siang hari menghadap ke barat, digunakan untuk mencapai kesuksesan, dan lain sebagainya. Alat tulis yang digunakan adalah pena yang terbuat dari tangkai melati, tangkai pohon delima, bulu burung, ataupun dari logam. Selanjutnya, penggunaan yantra. Penggunaan yantra dalam agama Hindu adalah untuk memfokuskan dan memancarkan energi spiritual atau kekuatan dewa yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, seperti yang pertama, meningkatkan kekuatan kehendak atau melemahkan kekuatan orang lain. Yang kedua, melindungi diri dari kejahatan atau bahaya dan mencari perlindungan dari musuh. Yang ketiga, mengarahkan energi spiritual untuk tujuan material atau spiritual. Yang keempat, memperkuat efek ritual atau upacara agar memberikan kesejahteraan, kedamaian, dan kemakmuran bagi penyembah. Yang kelima, memohon kekuatan mistik seperti dalam ritual tantra atau menciptakan jimat dan mantra. Intinya, yantra digunakan sebagai alat untuk mengendalikan, mengatur, dan menyalurkan energi dalam berbagai praktik keagamaan dan spiritual. Selanjutnya ada mantra. Mantra berasal dari suku kata man atau manana dan tra atau trana yang berarti pembebasan dari ikatan samsara. Mantra adalah kata atau kombinasi kata yang memiliki kekuatan spiritual untuk membawa seseorang melintas siklus kelahiran kembali. Cara mengucapkan mantra. Yang pertama, Vaikari, yaitu mengucapkan mantra dengan cara mengeluarkan suara yang dapat didengar oleh orang lain. Kekuatan mantra yang diucapkan dengan cara ini akan mampu memecah guna tamas atau kelamanan, takutan yang ada pada diri seseorang. Yang kedua, Upamsu, yaitu mantra yang diucapkan yang hanya didengar oleh orang yang mengucapkan saja atau bisik-bisik. Kekuatan dari mantra ini dapat memurnikan guna rajas atau nafsu. Jika mantra ini diucapkan, dapat memberikan perlindungan atau kawaca dari berbagai gangguan seperti lingkungan, energi negatif, roh jahat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Manasika, yaitu mantra yang diucapkan dalam hati. Bermeditasi pada jiwa dari mantra, serta arti dari kata-kata suci tersebut tanpa menggerakkan lidah ataupun bibir. Selanjutnya, kualitas mantra. Yang pertama, Satvika mantra atau produktif, yaitu dipakai dalam rangka meningkatkan kesadaran ilahi semata-mata untuk memuliakan kebesaran Brahman dengan segala prabawanya, sehingga muncul perasaan welas asih, cinta, dan pengabdian, terbebas dari ego kepemilikan dan nafsu. Dipakai sebagai media untuk menyeberang sang jiwa melewati lautan samsara penderitaan, kelahiran, dan kematian. Yang kedua, Rajasika mantra atau protektif, yaitu kualitas yang dipakai untuk kelangsungan hidup secara duniawi, memenuhi keinginan atau kama, memperoleh harta, keturunan, kemuliaan, kemewahan, kesehatan, kewibawaan, kedudukan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Tamasika mantra atau destruktif, kualitas mantra yang dipakai untuk kegiatan menundukkan lawan, menghancurkan penyakit, mencelakai orang lain, termasuk ilmu hitam. Terlepas dari hal tersebut, sebuah mantra akan dapat memberikan manfaat maksimal, sakti, siddhi, dan suci, baik kepada orang yang mengucapkannya maupun orang lain. Dan lingkungan dalam bentuk vibrasi dipengaruhi oleh beberapa hal prinsip, yaitu
Yang pertama, serada atau keyakinan yang mendalam terhadap sebuah mantra yang dipakai media untuk merealisasikan tujuan tersebut. Yang kedua, bakti, yaitu perasaan hormat, rindu, cinta kasih yang mendalam terhadap mantra tersebut, memperlakukan mantra itu seperti kita merawat diri sendiri. Dia adalah istri yang sesungguhnya yang dengan setia menyertai langkah kita. Yang ketiga, sadhana. Cepat atau lambatnya sebuah mantra memberikan manfaat kepada kita, karena sadhana adalah disiplin spiritual. Yang keempat, canda, yaitu teknik pengucapan mantra yang sangat penting keberadaannya. Karena jika sebuah mantra salah memberikan penekanan dan pemanggalan sesuai dengan canda atau guru lagu dan guru bahasanya, tentu akan memiliki arti dan maksud yang berbeda. Yang kelima, kriya, yaitu kegiatan berupa pemujaan baik di luar maupun di dalam dengan pengetahuan tentang arti esoterik dan eksoteriknya, ataupun pemujaan dalam semacam pengorbanan keakuan atau pembakaran segala keinginan. Jenis-jenis mantra. Di samping itu, mantra juga dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, mantra yang berupa sebuah daya pemikiran yang memberikan dalam bentuk beberapa suku kata atau kata guna keperluan meditasi seorang guru atau mantra diksa. Yang kedua, stotra, yaitu doa-doa pada para dewata. Stotra ada yang bersifat secara umum, yaitu yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang harus datang dari Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Misalnya doa-doa yang diucapkan oleh para rohani ketika memimpin persembahyangan. Sedangkan stotra yang bersifat khusus adalah doa-doa dari seseorang pribadi kepada Tuhan untuk memenuhi beberapa keinginan khususnya, misalnya doa memohon anak. Yang ketiga, kawaca mantra, yaitu mantra yang dipergunakan untuk benteng atau perlindungan dari berbagai rintangan. Dalam kitab Nirupta Wedanga, mantra dapat dibagi menjadi 3 sesuai dengan tingkat kesukarannya, yaitu yang pertama, paroksa mantra, yaitu mantra yang memiliki tingkat kesukaran yang paling tinggi. Hal ini disebabkan mantra jenis ini yang hanya dapat dijangkau arti dan makna kalau diwahyukan oleh Tuhan. Tanpa sabda Tuhan, mantra ini tidak mungkin dapat dipahami. Yang kedua, adhyatmikan mantra, yaitu mantra yang memiliki tingkat kesukaran yang lebih rendah. Mantra ini dapat dicapai maknanya melalui proses penyucian diri. Orang yang rohaninya masih kotor tidak mungkin dapat memahami arti dan fungsi jenis mantra ini. Yang ketiga, pratyaksa mantra, yaitu mantra yang lebih mudah dipahami. Untuk mencakup makna mantra ini, dapat hanya mengendalikan ketajaman pikiran dan indria. Selanjutnya, penggunaan mantra. Menurut waktu penggunaan mantra, dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, nitya kama puja, yaitu pengucapan mantra yang dilaksanakan secara rutin. Misalnya seperti itu sandhya yang dilaksanakan setiap hari. Nitya kamar puja ada 2 jenis, yaitu yang pertama sandhya wadana atau sandhya pasana, yaitu pemujaan yang dilakukan pada setiap pertemuan waktu. Sandi atau malam hari dengan pagi hari, tengah hari, dan pertemuan antara sore hari dengan malam. Yang kedua, japa atau nama sparanam, yaitu pemujaan yang dilakukan untuk mengagungkan nama-nama suci Tuhan dengan cara menyebut secara berulang-ulang. Selanjutnya, waktu penggunaan mantra yang kedua adalah Naimittika Karma Puja, yaitu pengucapan mantra yang dilakukan secara insidental pada waktu-waktu tertentu saja. Misalnya mantra yang diucapkan ketika upacara abhiseka, purnama, tilam, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan tantra, yantra, dan mantra dari saya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.